Di tengah hiruk-pikuk kota Yogyakarta, ada sebuah tempat yang menyimpan denyut sejarah dan nafas seni. Kampung Alun-Alun Kota Gede. Dahulu, disinilah berdiri pusat kerajaan Mataram Islam. Tempat di mana kekuasaan, budaya, dan spiritualitas menyatu. Kini, meski zaman terus berputar, aroma masa lalu tetap terasa lewat karya dan jiwa para pegiat seni. Di tangan para penggerak sejarah seperti beliau, sejarah tidak hanya diceritakan, tetapi dihidupkan kembali. Alun-alun bukan sekedar lapangan. Ia adalah ruang simbolik, tempat rakyat berkumpul, berdialog, dan bernafas bersama sejarah. Dan dari sinilah denyut peradaban Mataram dulu berawal. Filosofi Mataram hidup dalam keseharian warga Kota Gede. Keseimbangan, keselarasan, dan rasa hormat pada leluhur. Nilai-nilai itu yang menjadikan seni mereka tak lekang oleh waktu. Jejak awal filosofi itu terpatri kuat di Benteng Cepuri. Runtuhan tembok keraton yang memisahkan wilayah Jeron dan Jobo Benteng ini menjadi saksi bisu lahirnya Mataram Islam. Tak jauh dari situ ada Watu Canteng. 3 bola batu misterius yang konon menjadi mainan masa kecil Panembahan Senopati. Dari sisa kemegahan benteng keraton, nafas spiritualitas itu mengalir masuk ke pemukiman warga. Salah satu wujud ketaatan yang unik adalah langgar dhuwur. Nah, kenapa muncul langgar dhuwur? Ini karena dulu di tahun 1930-an atau 1920-an, satu-satunya tempat peribadatan yang ada itu di Masjid Gede Mataram Kota Gede. Nah, letaknya orang yang mau jamaah ke sana terlalu jauh. Adzan bergema, kita ke sana sudah selesai sholatnya. Karena terlalu jauh, sehingga orang membangun tempat peribadatan pribadi, bentuknya langgar dhuwur. Di balik religiusitas yang kental, terseri pula lembaran sejarah pergerakan politik kiri. Jejak yang kontras ini membawa kita ke sebuah bangunan tua bernama Rumah Ropingen. Sekarang saya berada di Rumah Ropingen karena pemiliknya namanya Ropingi, sehingga orang menyebut Rumah Ropingen. Dan rumah ini pernah dapat penghargaan dari Dinas Kebudayaan Provinsi DIY kira-kira tahun 2010 karena tata letaknya, tata ruangnya, tata rakit bangunnya masih utuh, sempurna, tidak ada yang berubah, asli. Punya nilai penting di masa lalu ketika untuk rapat PSI Merah, SI Merah. Ada tokohnya Samaun ketika waktu itu Syarikat Islam Kongres di Bandung tidak boleh melakukan rangkap jabatan. Akibatnya Samaun mendirikan Partai Komunis Indonesia berasal dari kongres atau rapat di sini. Sayangnya, saksi bisu pergerakan ini sekarang tak lagi terawat. Bangunan itu terbengkalai, dibiarkan kosong, seolah menyimpan rapat rahasia masa lalunya. Meninggalkan sudut yang dingin itu, kita beralih ke jantung pemukiman yang hangat. Di Between Two Gates, dinding-dinding lorong bukan pemisah, melainkan saksi toleransi dan guyub rukun yang melegenda. Disebut Between Two Gates karena ada gate yang di timur dan gate yang di barat, itu pintu untuk keamanan, karena ini kan dulu sebuah pemukiman yang untuk keamanan di malam hari
gate-nya atau pintu gerbang yang ditutup untuk keamanan, di barat ditutup. Kenapa di area pintu gate ini disebut pemukiman semi tertutup? Karena ini sesungguhnya bukan jalan umum, ini jalan pertolongan di antara tetangga, agar orang yang berada di ujung punya akses ke jalan raya sana. Ini kan hanya 9 rumah cacah terbatas, 9 rumah saja ya, yang semuanya punya joglo dan pendopo. Sesungguhnya yang menjadikan rukun adalah akses jalan ini, karena ini semi tertutup, masing-masing memberikan akses dan merelakan tanahnya untuk jalan yang bukan umum. Ini milik privat, dipergunakan untuk publik. Jadi ini untuk akses paling ujung rumah di sini untuk mencapai jalan raya. Nah, kerukunnya di sini, makanya dikenal dengan berbagi ruang. Ada aturan bahwa kendaraan tidak boleh dikendarai, harus dituntun meskipun sepeda. Karena ini bukan jalan umum, untuk menghormati, memuliakan pemilik rumah. Sepeda motor dituntun, kalau tidak dituntun nanti ada yang teriak dari balik jendela, tuntun. Gitu. Di tengah lingkungan yang guyup inilah lahir sebuah karya monumental. KH Asad Humam, sang kakek Iqra, mewariskan jembatan ilmu dari kota gede untuk seluruh Nusantara. Dia dulu sekolah di Mualimin, Yogyakarta. Sekolahnya menggunakan jarit, karena di masa lalu menggunakan jarit. Dari kota gede jalan kaki ke Mualimin itu di Patang Puluhan sana. Jaraknya kira-kira ya 7 km dari kota gede. Itu jalan kaki. Karena masa sekolah perjuangan di Mualimin itu yang ngajar kan juga masih sekolah, sehingga banyak kosongnya. Ketika kelas itu kosong, Pak Asad Humam ini tampil ke muka, dia yang mengajar. Nah, itu dimulai dari kesukaannya dia mengajar. Kemudian di kota gede itu muncul namanya pengajian anak-anak kota gede. Itu dihimpun oleh dia menjadi PPKS, Persatuan Pengajian Kota Gede dan sekitarnya. Terus dia punya gagasan mencanangkan pemberantasan buta huruf Al-Quran. Pertama itu dia pertama menyusun buku 10 jilid Iqra dengan referensi dari Semarang sudah ada, kemudian direngkes hingga jadi kenal. Kendati hiruk pikuk aktivitas di tempat ini mulai meredup termakan zaman, namun amal jariah beliau tetap mengalir abadi. Jika KH Asad Humam berjuang memberantas buta aksara Al-Quran, maka tak jauh dari sana lahir pula sosok yang berjuang meletakkan fondasi negara ini. Dialah Profesor KH Abdul Qahar Muzakir, putra asli kota gede yang suaranya lantang terdengar hingga ke forum internasional demi kemerdekaan Indonesia. Dia bukan orang yang, salah satu yang menarik, dia bukan seorang yang sangat ambisius. Ketika dia berada di BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, dan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu kan dia menawarkan dasar negara untuk negara dan wilayah negara. Yang dasar negara itu kan dicoret dengan 7 kata, sila pertama itu. Akhirnya dirumuskan oleh Agus Salim, diterima oleh semua pihak, ada kaum nasionalis, ada pakai dari Nasrani, dari yang satu dua orang. Akhirnya ketuhanan yang Maha Esa itu bisa diterima. Tapi Abdul Qahar Muzakir mengusulkan agar dibentuk Kementerian Agama untuk mengawal kepentingan umat Islam. Langsung oleh Soekarno ditunjuk, kamu yang jadi Menteri Agama. Dia menolak, bukan seorang yang ambisius. Ditunjuk kembali temannya dari kota gede yang sekolah di Mesir. Ini loh kolega saya, Rosidi Atmosudiko. Ini sudah juga di Mesir, ini saja yang jadi Menteri Agama. Akhirnya Rosidi Atmosudiko
orang dari kota gede menjadi menteri agama. Karena karismanya yang sangat luar biasa sehingga dijadikan sebagai sebagai referensi orang-orang agar orang-orang ya berperilaku seperti Abdul Karim Yakir yang sederhana, yang dia mengawali karir politiknya ketika menjadi mahasiswa di Mesir sampai Indonesia merdeka itu kan atas jasa dia. Tapi kemudian dia mengakhiri hidupnya di dunia pendidikan, dari politik ke pendidikan. Ini dijadikan suri teladan orang ini karena kesederhanaannya, karena tidak ambisius dan rumahnya sangat sederhana. Ini bagus ketika direnovasi lah. Kini beliau beristirahat tenang di makam Bohari. Namun semangat juangnya mengingatkan kita, kota gede bukan sekedar tentang perak dan bangunan tua, tetapi juga tentang manusia-manusia besar yang mengubah sejarah bangsa. Di antara tembok tua dan lorong sempit, tradisi tak pernah padam. Setiap denting gamelan, setiap retak pada dinding tua menyimpan kisah yang sama. Adalah bentuk cinta yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikut. Tak lengkap rasanya bicara soal tradisi tanpa mencicipi sejarahnya. Karena bagi warga kota gede, makanan adalah bahasa kasih, sebuah warisan budaya yang terus dihidupkan di tengah hangatnya perjamuan. Di meja makan, kita menemukan lego moro. Namanya mengandung filosofi Jawa, lego wis moro. Lega karena sudah datang, menggambarkan kebahagiaan saat menyambut tamu dengan sajian istimewa, berupa nasi ketan bersantan yang dibungkus daun kelapa muda. Ada pula banjar dan ukal, panganan renyah yang bentuknya mengadopsi bentuk konde atau angka 8, dilapisi gula putih. Jangan lewatkan pula wajik bakar, wajik ketan manis yang disajikan dengan cara dibakar, memberikan aroma yang khas. Serta kembang waru, kue tradisional yang bentuknya menyerupai bunga. Dan tentu saja yangko, kue kenyal berbahan dasar ketan yang konon katanya nama yangko diambil dari singkatan Iki Tiang Kota Gede, yang artinya ini orang kota gede. Hidangan-hidangan ini bukan sekedar panganan, melainkan cara warga kota gede merayakan hidup, sejarah, dan keramahan yang diwariskan turun-temurun. Kampung ini mungkin kecil di peta, tapi besar dalam makna. Ia mengajarkan kita bahwa sejarah bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dihidupi melalui karya, melalui seni, dan melalui hati. Inilah kampung alun-alun kota gede, saksi hidup perjalanan waktu. Di setiap detaknya, seni dan sejarah berdialog, menjaga agar jiwa Mataram tetap bernafas di tengah sana yang terus berubah. Memperkenalkan diri, nama saya Erwito Wibowo. Saya dari Badan Pengelola Kawasan Cagar Budaya Kota Gede. Tahun 2002 sampai 2023 saya jadi ketua, sekarang jadi anggota. Kemudian untuk closing statement saya bahwa Kota Gede ke depan, terutama di XRK Alun-Alun yang meliputi 5 kampung atau 5 RW 7, 8, 9, 10, dan 11 yang memiliki potensi rumah-rumah yang menarik, kawasan lingkungan yang menarik, mestinya diisi dengan aktivitas untuk menunjang keberadaan kawasan tersebut, yaitu adanya aktivitas seni budaya. Yang menjadi kering kosong adalah tidak adanya kegiatan seni budaya di wilayah XRK Alun-Alun. Ada potensi narasinya bagus,
wilayah kawasan, tata ruang lingkungan dan bangunan, belokan-belokan jalan, perpotongan jalan, jalan-jalan yang saling berpotongan itu kan menarik sebagai sebuah lingkungan binaan. Itu saja dari saya. Terima kasih.